Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami pada perusahaan Allianz mengenai mata kuliah dasar manajemen. Gambaran industri, kesehatan dan keselamatan kita merupakan hal penting untuk diperhatikan. Kita dapat memperhatikan hal tersebut dengan mendaftarkan diri pada sebuah perusahaan asuransi untuk menjadi seorang nasabah. Mendaftarkan diri pada asuransi dapat meringankan kita dan pembiayaan rumah sakit, obat, dan lain-lain. Profil perusahaan Allianz. Perusahaan Allianz bergerak pada bidang asuransi. Perusahaan Allianz beralamat di Golden Boulevard Jalan Raya Serpong dengan nama Allianz Indonesia Agency Office. Perusahaan Allianz kurang lebih sudah berdiri selama 131 tahun. Perusahaan Allianz memiliki karyawan kurang lebih sebanyak 150.000 karyawan. Visi Allianz Indonesia adalah pilihan utama merek terpercaya yang diberikan pengalaman tak terlupakan. Dan misinya adalah Allianz Indonesia dikenal sebagai penyita perlindungan asuransi dan solusi keuangan dengan budaya kerja tinggi untuk mencapai keuntungan yang berkelanjutan. Dan profil narasumbernya yaitu Bapak Riki Trianto selaku Bisnis Eksekutif pada perusahaan Allianz. Beliau bekerja pada perusahaan yang bergerak pada bidang asuransi ini sudah berjalan 5 tahun. Yang pertama, ada teori isu budaya organisasi. Dalam isu budaya organisasi dapat menciptakan yang pertama, budaya inovatif, yang kedua, responsif kepada para pelanggan atau klien, dan yang ketiga adalah spiritualitas dan budaya organisasi. Hasil analisa kami, yang pertama, perusahaan Allianz sering melakukan inovasi untuk pengembangan perusahaan dan mengikutsertakan para karyawan dalam berinovasi. Yang kedua, karyawan memberikan perhatian penuh secara kepada klien dengan cara perusahaan Allianz menyediakan Allianz Care. Dan yang ketiga, menyediakan pelatihan yang dilaksanakan pada hari Senin dan Sabtu yang disebut dengan business presentation. Teori manajemen dalam lingkungan global. Perusahaan global adalah ketika perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi di banyak negara. Perspektif global terdapat 4 jenis, yaitu parokialisme, etnosentris, polisentris, dan geosentris. Tipe organisasi internasional tidak ada pendekatan yang diterima secara umum. Dalam sumber buku ini menggunakan istilah multinasional, multidomestik, global, dan transnasional. Dan salah satu yang harus diperhatikan, manajemen pada lingkungan global adalah lingkungan budaya. Lalu analisa dari kami, Allianz termasuk perusahaan global, lalu Allianz memiliki perspektif etnosentris, dan termasuk tipe organisasi internasional multinasional, dan yang terakhir, tantangan pada lingkungan budaya yaitu banyak orang yang masih menganggap enteng mengenai asuransi. Teori tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Sebuah niatan bisnis yang melampaui kewajiban dan ekonominya untuk melakukan hal yang benar dan bertindak yang baik bagi masyarakat merupakan definisi dari tanggung jawab sosial. Manajemen hijau memiliki 4 pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan pasar, pendekatan pemangku kepentingan, dan pendekatan aktivis. Tingkatan pengembangan moral terdapat beberapa level, yaitu prakonvensional, konvensional, dan prinsipal. Hal-hal yang dapat mendorong perilaku etis, salah satunya adalah adanya kode etik dan peraturan keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Analisa membangun Ecopark sebagai bentuk tanggung jawab sosial, manajemen hijau pada perusahaan Allianz berada pada pendekatan hukum, tingkat pengembangan moral berada pada level prakonvensional, karyawan perlu memperhatikan kode etik. Teori pengambilan keputusan, yaitu ada 2 jenis dalam pengambilan keputusan, yaitu masalah yang terstruktur dan keputusan yang terprogram dalam masalah tak terstruktur dan keputusan tak terprogram. Dan yang kedua, profil gaya berpikir dalam pengambilan keputusan terdapat gaya berpikir linear dan gaya berpikir non-linear. Dan di sini ada analisanya, yaitu analisanya ada 2. Allianz menggunakan keputusan yang terprogram ketika menemui masalah yang terstruktur, dan gaya berpikir yang digunakan adalah gaya berpikir linear. Teori pelatihan karyawan.
Menurut Rai, pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya agar lebih efektif dan lebih efisien. Menurut Rai, terdapat dimensi-dimensi program pelatihan karyawan yang efektif dapat diukur dengan isi pelatihan dan metode pelatihan, sikap dan keterampilan instruktur, lama waktu pelatihan, dan fasilitas pelatihan. Analisanya, Alias melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua, memberikan materi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah seminar dan berdiskusi. Yang keempat, memilih instruktur melalui tahapan seleksi dan memiliki kriteria tertentu. Yang kelima, lama waktu pelatihan berbeda-beda, maksimal 1 bulan. Yang keenam, menyediakan fasilitas untuk para peserta pelatihan. Yang terakhir, ada teori awal motivasi, salah satunya adalah teori X dan Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa para pekerja memiliki ambisi yang sedikit, tidak begitu menyukai pekerjaannya, dan ingin menghindari tanggung jawab. Sedangkan teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab yang diberikan, dan mempraktikkan pengarahan diri. Analisa yang kami dapat, perusahaan Allianz ternyata menggunakan teori Y dalam perusahaannya. Karena perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang sudah mencapai targetnya, dan manajer selalu menyampaikan motivasinya secara positif. Hasil kesimpulan dari kelompok kami pada perusahaan Allianz yaitu 1. Isu-isu budaya organisasi pada perusahaan Allianz terdapat budaya inovatif, responsif kepada setiap konsumen atau klien, dan spiritualitas dan budaya organisasi. 2. Perusahaan Allianz termasuk ke dalam perusahaan global, memiliki perspektif global etnosentris, termasuk ke dalam tipe organisasi internasional multinasional, dan tantangan yang dihadapi terdapat pada lingkungan budaya. 3. Perusahaan Allianz bertanggung jawab pada sosial dengan membangun ekopark, memiliki manajemen hijau pada pendekatan hukum, tingkat pengembangan moral berada pada level prakonvensional, dan hal yang mendorong pada perilaku etis adalah kode etik. Yang keempat, perusahaan Allianz dalam mengambil keputusan masalah yang terstruktur menggunakan keputusan yang terprogram. Gaya pengambilan keputusan yang digunakan adalah gaya berpikir linear. Yang kelima, program latihan yang dilakukan oleh perusahaan Allianz bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. Materi yang diberikan, metode yang digunakan, instruktur yang dipilih, lama waktu pelatihan, dan fasilitas yang disediakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari peserta pelatihan. Yang keenam, manajer pada perusahaan Allianz menggunakan teori Y dalam memotivasi karyawan. Saran kami untuk perusahaan Allianz dalam konteks isu-isu budaya organisasi adalah melakukan pertukaran pendapat karyawan ketika membuat inovasi, memperluas perspektif global dalam etnosentris menuju polisentris atau geosentris, melakukan pendekatan lebih kepada masyarakat yang dekat dengan perusahaan, mengambil keputusan dengan teliti, menambah cara untuk program pelatihan karyawan, memberikan motivasi kepada karyawan dengan cara menegakkan rapat bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang atau kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.